Shalom, salam damai sejahtera untuk sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, kapanpun Anda mendengarkan siaran kali ini. Wow, ini berita luar biasa kita dapatkan pada hari ini, tanggal 26 Agustus 2021. Apakah berita ini benar? Saya belum tahu teman-teman, kita coba lihat bersama, yakni berita tentang penangkapan Yahya Waloni. Beritanya sudah dimuat di beberapa media atau portal berita online, sebagaimana dicatat di Detik News dan beberapa portal berita lainnya. Nampaknya saudara-saudara, pemerintah sudah mendapatkan atau mendengarkan pesan kita, ya. Sebelum kita lihat beritanya, bagaimana kalau teman-teman like dulu video ini sebelum kita lihat, ya. Like dulu videonya sebanyak-banyaknya dan bantu share, bagikan sebanyak-banyaknya ke akun media sosial teman-teman sebagai bentuk dukungan kita kepada Polri, kepada pemerintah yang kali ini mulai serius melihat adanya, ya, penistaan penodaan agama yang selama ini berlangsung begitu lama. Dan kali ini kalau pemerintah benar-benar telah menangkap Yahya Waloni, ini menjadi satu pertanda bagi kita bahwa pemerintah adalah pemerintah yang benar-benar hadir untuk rakyat Indonesia. Oleh karena itu teman-teman bantu dulu bagikan siaran ini sebanyak-banyaknya ke grup WhatsApp, ke grup Facebook, ke Instagram, ke Twitter, bantu up dulu. Baik, ini beritanya teman-teman. Bagi yang belum membaca beritanya, langsung saja kita lihat. Sebagaimana di sini teman-teman, ini baru saja ya, 40 menit yang lalu kita lihat di Detik News, beritanya dimuat penampakan Yahya Waloni saat ditangkap Bareskrim. Kemudian CNN Indonesia juga menulis, polisi tangkap Yahya Waloni terkait kasus penodaan agama. Beritanya masih hangat teman-teman. Suara.com juga menulis demikian. Digelandang ke Bareskrim Polri usai ditangkap Ustadz Yahya Waloni hanya, wah, tidak kelihatan. Oke, pertama kita lihat dulu sebagaimana ditulis di Detik News. Oke, saya cek lagi dulu. Wow, yang nonton masih sedikit teman-teman. Bantu up dulu siarannya. Silahkan bagikan dulu. Baik, kita lihat. Detik News memberi judul Bareskrim tangkap Yahya Waloni. Ini tanda seru ya teman-teman ya. Berarti ini beritanya benar ya. Kalau saya masih bikin judul karena memang tadi saya belum mendapatkan konfirmasi. Dan berarti berita ini dimuat ya pada hari Kamis 26 Agustus 2021 pukul 17:38 waktu Indonesia Barat. Artinya baru saja terjadi beberapa menit yang lalu teman-teman. Dan kita coba lihat beritanya. Jakarta, tim Bareskrim Polri menangkap Yahya Waloni. Yahya Waloni ditangkap di kawasan Cibubur. Oh, rupanya abang jago kita ada di Cibubur selama ini, teman-teman. Berdasarkan informasi yang dihimpun Detik News, Detikcom, Kamis 26 Agustus 2021, Yahya Waloni ditangkap oleh tim Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai detail penangkapan ini. Ya, karena namanya masih baru ya, jadi kelanjutannya seperti apa detailnya, apakah Yahya Waloni melarikan diri, apakah sembunyi, apakah lagi sakit atau lagi pemulihan sebagaimana diberitakan selama ini, belum ada detailnya, ya. Benar kata Dircyber Bareskrim Polri Brigjen Asep Edi Suheri saat dimintai konfirmasi soal penangkapan Yahya Waloni. Yahya Waloni sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh komunitas masyarakat cinta pluralisme soal dugaan penistaan agama terhadap Injil. Yahya Waloni dinilai menista agama dalam ceramah
yang menyebut Bible itu palsu. Oh, rupanya gara-gara itu teman-teman. Teman-teman pasti sudah lihat videonya yang saya muat di bagian short di kanal Kanuru. Saya sudah muat kompilasi penghujatan penistaan yang dilakukan oleh Yahya Waloni. Di situ saya beri judul, ini dia legendnya penista atau penoda agama di Indonesia yang masih bebas berkeliaran. Di situ ia katakan, Bible ini kita palsu, palsu saudara. Laporkan saya kepada polisi. Itu yang disampaikan oleh Yahya Waloni. Ya, dengan percaya diri dia menantang untuk laporkan katanya. Bahkan ia katakan ada kata-kata lainnya lagi yang terkesan sangat menghina, merendahkan ya, dengan menambah-nambahkan, memberikan istilah-istilah yang sangat-sangat tidak elok. Ya, pelaporan tersebut tertuang dalam laporan polisi nomor sekian ya. Yahya Waloni dilaporkan dengan dugaan kebencian atau permusuhan individu dan antar golongan atau SARA pada Selasa 27 April 2021. Jadi ini pelaporan yang terjadi sudah cukup lama juga teman-teman ya. Bulan April lalu, tetapi kelihatannya belum direspon sepanjang dari bulan April sampai kepada sekarang ini. Ya, jadi baru kali ini direspon oleh kepolisian dan ini luar biasa sekali ya. Oke, kita coba lihat dari sumber berita lainnya sebagaimana dimuat di CNN. Mungkin di sini ada informasi yang membantu untuk melengkapi data atau laporan yang kita sudah baca di detik tadi. CNN menulis dengan judul, Polisi tangkap Yahya Waloni terkait kasus penodaan agama. Ini juga masih baru ya. 26 Agustus 2021, berarti beritanya benar-benar masih baru. Jadi ini adalah pasal yang sama yang dikenakan kepada Yahya Waloni. Kemudian ini juga dikenakan kepada Muhammad KC. Jakarta, CNN Indonesia, Polri melakukan penangkapan terhadap sosok penceramah Yahya Waloni Kamis 26 Agustus. Yahya ditangkap oleh tim dari Direktorat Tindak Pidana Cyber atau DTP Cyber Baris Krim Polri. Ya benar ditangkap, ujar Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono saat dikonfirmasi. Belum ada keterangan lebih lanjut soal kronologi penangkapan Yahya Waloni. Meski demikian, Rusdi memastikan penangkapan Yahya Waloni terkait kasus dugaan penodaan agama. Penodaan agama tegasnya. Sejak penangkapan Muhammad KC beberapa hari lalu, terpantau memang muncul seruan untuk polisi agar menangkap Yahya Waloni yang dituding turut menyuarakan kebencian dalam materi dakwanya. Ya, betul ya. Kita lihat memang seruan dari warganet cukup kencang. Dan bukan hanya dari unsur Kristen yang menyuarakan ini, tapi ada juga dari teman-teman Muslim, orang-orang yang moderat ya, misalnya ada Dennis Regar, ada Abu Janda, ya ini mereka yang juga memberikan tekanan, ya memberikan tekanan kepada pemerintah ya, sehingga ya memberikan tekanan kepada pemerintah sehingga akhirnya terwujud hari ini Yahya Waloni ditangkap. Sekitar April lalu Yahya Waloni juga dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Baris Krim Polri oleh sejumlah komunitas masyarakat lantaran diduga telah menista agama. Laporan itu diterima dengan registrasi perkara sekian. Adapun pihak yang melapor Yahya Waloni mengatasnamakan dirinya sebagai komunitas masyarakat cinta
pluralisme. Ya, kita perlu dukung ya komunitas masyarakat cinta pluralisme ini adalah komunitas yang benar-benar mencintai Indonesia. Salam NKRI. Ya, saya percaya komunitas masyarakat cinta pluralisme adalah sekelompok orang yang benar-benar mencintai Indonesia, benar-benar merindukan Indonesia ini menjadi tempat, ya, menjadi rumah bagi semua orang, bagi semua kelompok, kaum, agama, etnis, suku, bangsa. Semuanya layak tinggal di bangsa dan negara ini. Dan kita harus dukung ya, kalau tahu informasinya komunitas masyarakat cinta pluralisme ini, saya mau bergabung dengan mereka nih. Saya perlu menggabungkan diri supaya kecintaan kita pada bangsa ini sebagai masyarakat yang plural, kita harus pupuk ya. Bahwa memang kita berbeda, kita akui, kita berbeda agama, kita berbeda keyakinan, suku bangsa, ya. Tetapi kita ingat bahwa Tuhan itu menciptakan kita berbeda ada maksudnya. Kalau memang Tuhan itu mau hanya satu bangsa, maka lebih baik bangsa yang lain dimusnahkan saja. Tapi mengapa ia menciptakan kita berbeda-beda suku, kaum, bangsa, bahasa? Karena memang Tuhan mencintai kita umat yang berbeda. Ia juga mau disembah, ya, ia juga mau dipermuliakan dengan segala macam kekayaan suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Dia bukan Tuhan yang eksklusif, hanya mau disembah dalam satu bahasa, tidak. Dia bukan hanya Tuhan yang mau disembah oleh satu bangsa, tidak. Tapi dia Tuhan yang mau disembah oleh segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Maka Indonesia adalah representasi dari rumah pluralisme, ya. Makanya negara-negara di luar sana begitu menghormati kehidupan di Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Ini adalah sebuah kekuatan dari bangsa dan negara kita. Dan penangkapan orang-orang seperti Yahya Waloni ini menjadi satu bagian bahwa bangsa dan negara kita menghormati kehidupan yang beragam di bangsa ini. Orang-orang seperti Yahya Waloni yang selama ini kerap kali memberikan pernyataan-pernyataan yang menyakiti sesama sebangsa dan setanah air, itu perlu dibungkam, perlu dilawan, ya, perlu diberi pendidikan hukum. Dan saya sangat berterima kasih atas apa yang dilakukan oleh Polri. Oleh sebab itu saya ucapkan bravo untuk Polri. Bravo untuk Polri. Bangsa kita besar kalau Polri benar-benar hadir untuk semua bangsa warga negara Indonesia. Ya, oke, ini informasi dari CNN. Kita coba lihat dari suara.com. Barangkali ada informasi yang menolong untuk kita bisa lihat lebih jauh seperti apa penangkapan dari Yahya Waloni yang baru saja berlangsung beberapa waktu lalu. Digelandang ke Bareskrim Polri, usai ditangkap, Ustadz Yahya Waloni hanya lambaikan salam. Kira-kira seperti apa salamnya ini? Kalau Pak Muhammad Kece katakan salam sadar, salam sadar. Nah, kalau Yahya Waloni salamnya seperti apa, teman-teman? Ya, apakah dia bilang Matius Markus, apalagi itu yang Matius Markus, kus apa yang dia sebutkan di dalam videonya itu ya. Kita harap dia tidak ucapkan kata-kata itu lagi. Ya, tapi ini kita lihat fotonya. Ini teman-teman. Ya, sesuai pantauan saya ya, Yahya Waloni mengungkapkan 4 hal ini terhadap kekristenan. Ini 4 hal yang kontroversi diucapkan oleh Yahya Waloni. Sebagai seorang penista agama, ia menyampaikan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap simbol agama, ya. Lalu 4 hal itu adalah, pertama, ia menyebut Bible Kristen itu palsu. Apa urusannya Yahya Waloni menyebut Bible Kristen itu palsu? Ya, sembari mengatakan itu, Yahya Waloni juga menantang kepolisian. Tangkap saya, laporkan, tangkap saya. Itu yang diujarkan oleh Yahya Waloni. Maka hari ini kita berterima kasih
karena kepolisian benar-benar telah menangkap Yahya Waloni. Kemudian kedua, Yahya Waloni juga mengganti penyebutan Roh Kudus menjadi Roh Kudis. Oh, ini juga teman-teman. Ya, mulutnya selama ini luar biasa. Ia menghujat simbol agama, menghujat Tuhannya orang Kristen, menyebut Roh Kudus dengan Roh Kudis. Dari mana ia mendapatkan diksi seperti ini, teman-teman? Saya yakin banyak penceramah Muslim itu yang elegan. Dan saya bangga sekali, ya, ada banyak penceramah Muslim itu yang adabnya bagus, tutur katanya bagus. Mereka benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai luhur sebagai bangsa yang beradab. Tapi berbeda orang seperti Yahya Waloni, makanya saya itu tidak pernah menyebut beliau ini sebagai ustadz, apalagi ulama, tidak pernah. Dia tidak cocok menyandang gelar itu. Mulutnya terlalu kotor. Ya. Lalu yang ketiga, ia juga menyebut Bible Kristen dongeng, tahayul, sama dengan omong kosong. Itu kata-kata Yahya Waloni. Bahkan ia mengatakan ada banyak bagian yang kosong di dalam Alkitab, dan itu saya sendiri yang isi. Saya yang isi katanya. Emang dia siapa dia yang mengisi Alkitab? Bagian mana yang kosong? Ya. Yang keempat, Yahya Waloni juga menyebut Injil Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capticus. Oh, ini jelas-jelas sebuah ujaran yang sangat-sangat tidak elok. Ya. Kita coba lihat beritanya seperti apa, teman-teman. Pendakwa kontroversial Ustadz Yahya Waloni digelandang ke Bareskrim Polri. Dia tiba sekitar pukul 18.26 waktu Indonesia Barat. Usai ditangkap di kediamannya di Cibubur, Jakarta Timur sore tadi. Pantauan suara.com, Yahya Waloni hanya melambaikan salam ke arah awak media. Dia yang mengenakan baju batik dan kopiah itu tak sedikit pun melontarkan pernyataan. Bagus. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber, DTP Cyber Bareskrim Polri menangkap Yahya Waloni sore tadi. Dia ditangkap atas kasus dugaan ujaran kebencian berdasarkan SARA, alias penghinaan terhadap agama Kristen. Ditangkap di rumah di Cibubur, kata Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi. Penangkapan terhadap Yahya Waloni merupakan tindak lanjut dari laporan komunitas masyarakat cinta pluralisme. Mereka melaporkan Yahya Waloni ke Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa 27 April 2021. Ya, itu dia beritanya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat tadi ya. Ya. Dan sekali lagi teman-teman, mari kita ucapkan bravo untuk kepolisian kita. Polisi benar-benar mendengarkan apa yang kita serukan selama ini dan patut kita ucapkan terima kasih kepada kepolisian ya yang mengambil kesempatan di mana ketika kita bersuara memprotes penangkapannya Yahya Waloni, sementara di pihak lain ada begitu banyak penceramah Muslim yang terkesan dipelihara, dibiarkan, tetapi kali ini kepolisian kita bergerak dengan cepat, ya, dan mereka telah menangkap Yahya Waloni yang selama ini sebenarnya laporan terkait Yahya Waloni ini, teman-teman, kalau kita cek ya, laporan penistaan terhadap Yahya Waloni ini atau laporan tentang kasus penistaan yang dilakukan oleh Yahya Waloni ini sebenarnya sudah cukup banyak. Mungkin teman-teman masih ingat ya, laporan yang dilayangkan oleh Pak Esra Soru, Pak Pendeta Esra Soru, sampai Pak Pendeta itu harus ke Papua ya, sampai harus ke Papua. Ini adalah foto, teman-teman, coba kita lihat ya. Ini 4 hal inilah yang kemungkinan itu akan jadi poin-poin yang akan diteliti, diselidiki oleh kepolisian terkait dalam video yang diungkapkan oleh Yahya Waloni dalam video ceramahnya.
kontroversi Yahya Waloni menyampaikan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap simbol agama adalah pidana. Deliknya aduan dan bisa diproses di kepolisian, termasuk melanggar Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Ya, kita bisa lihat lagi secara sekilas bagaimana Yahya Waloni menyebut Bible Kristen itu palsu, kemudian menantang kepolisian, ya, lalu mengganti penyebutan Roh Kudus menjadi Roh Kudus, lalu menyebut Bible Kristen itu dongeng, tahayul, sama dengan omong kosong, menyebut Injil Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, dan Captikus. Nah, ini dia. Oh, rupanya banyak sekali yang dislike siaran kita, teman-teman. Oleh karena itu, saya minta teman-teman like dulu video ini ya. Lawan pendukung Yahya Waloni ini yang telah melakukan dislike secara sembarangan. Seharusnya mereka senang, seharusnya mereka mendukung apa yang dilakukan oleh Polri. Tapi rupa-rupanya ada kelompok ini yang tidak suka. Oleh karena itu, saya minta teman-teman like dulu video ini ya. Silakan di like dulu videonya supaya video ini makin tersebar dan boleh didengarkan oleh banyak orang, terutama dalam hal ini harapan kita adalah publik mendukung kepolisian dan polisi juga ya merasakan dukungan itu. Itu penting ya. Polisi merasakan dukungan karena selama ini kita lihat contoh misalnya dalam kasus Pak MKC ini seperti ada tekanan tadi dalam siaran yang disampaikan oleh Pak Yusuf Manubulu. Kalau teman-teman melihat di siaran Kanuru nanti silahkan dicek. Tadi ada siaran bersama dengan Pak Yusuf Manubulu langsung dari Bareskrim Polri. Di situ yang mengatakan ada dugaan katanya ini penerapan praktik hukum ini kurang begitu berimbang katanya. Nah, kita belum tahu ya, itu yang dilihat. Tetapi kali ini teman-teman, saya yakin dan percaya masih banyak teman-teman muslim yang mencintai bangsa dan negara ini, termasuk teman-teman muslim yang tidak menyukai apa yang dilakukan oleh Yahya Waloni ya. Jadi teman-teman muslim yang turut mendukung penangkapan Yahya Waloni ini, mari kita bersama-sama ya, kita ciptakan situasi yang kondusif ya. Mari kita rawat bersama-sama NKRI ini sebagai rumah kita bersama. Orang-orang seperti Yahya Waloni ya, itu harus segera diproses supaya menerima apa yang seharusnya diterima. Dan sebenarnya bukan hanya Yahya Waloni teman-teman ya, kalau kita lihat juga masih banyak lagi orang-orang seperti Yahya Waloni ini yang harus ditindak lagi. Teman-teman pasti masih ingat bagaimana ucapan dari seorang ex-Kristen juga ya, ex-Kristen juga yang konon ceritanya ini adalah seorang mantan pendeta ini, Arifin Nababan ya. Arifin Nababan itu adalah seorang juga penceramah dan sekaligus juga seorang ustadz yang juga telah mengatakan bahwa Alkitab itu porno. Ya, dia mengatakan Alkitab Kristen itu porno. Dan tentu ini adalah pernyataan yang sangat keliru teman-teman. Kenapa? Ia membaca kitab Kidung Agung lalu memberi penafsiran secara sepihak. Ya, membaca kitab Kidung Agung dan memberi penafsiran sesuai dengan kadar pengetahuan dia. Padahal kitab Kidung Agung itu adalah kitab puisi, bentuknya prosa. Tetapi oleh dia ditafsirkan seolah-olah itu adalah kalimat-kalimat ya yang vulgar sebagaimana yang dipahaminya. Nah, teman-teman coba lihat videonya. Ini banyak sekali teman-teman Kristuber yang sudah mengangkat videonya ya. Dan kita juga perlu up khususnya untuk video ini yang juga disampaikan oleh Ustadz Nababan. Ini perlu saya tunjukkan kepada teman-teman juga, yang mana waktu itu Ustadz Nababan juga mengatakan bahwa Bible Kristen itu berisi ayat-ayat porno. Ya, dan tidak perlu saya Alkitab yang dimiliki orang Kristen. Oke. Ini kita dari sini lihat ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat reviewnya dari
kawan saya ini, Olvin Rivi Gosal. Silakan teman-teman subscribe channelnya ya. Dia adalah seorang apologet Kristen juga yang senantiasa setia membela iman Kristen. Coba kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Arifin. Ini Ustadz Arifin Nababan yang juga kerap kali menyampaikan penafsiran sepihak. Di antaranya ia mengatakan bahwa Bible itu berisi ayat-ayat porno. Ya. Kenapa saya masuk Islam? Karena saya belajar ilmu perbandingan agama. Apa? Saya ketika baca Al-Quran, banyak saya kagum. Kenapa? Karena banyak dilipat dengan apa yang saya baca di Injil. Hanya saja Al-Quran lebih komplit, Al-Quran lebih detail, Al-Quran lebih bermartabat, Al-Quran lebih bermoral ketimbang kitab suci saya dulu. Banyak saya temukan, saya baca di Injil itu ayat-ayat yang tidak bermoral, ayat-ayat yang porno itu banyak. Sudah. Stop di sana dulu, Ustadz. Stop di sana dulu. Ini jelas-jelas ya penafsiran secara sepihak, teman-teman. Menafsirkan kitab suci orang dalam kapasitas dia sebagai seorang ustadz, seorang muslim. Ya, melihat Alkitab Kristen itu kitab porno katanya. Kitab yang tidak bermoral katanya. Oh, emang kamu siapa? Anda tahu Alkitab ini telah memperbaiki moral orang begitu banyak. Banyak penjahat sudah diubah karena baca Alkitab. Belum pernah kulihat ada orang baca Alkitab pergi bakar masjid orang. Ingat baik-baik itu, Ustadz. Belum pernah kulihat ada orang baca Alkitab pergi bunuh sesamanya. Belum pernah. Belum pernah kulihat ada orang baca Alkitab lalu menghalang-halangi orang beribadah. Belum pernah. Belum pernah juga kulihat ada orang baca Alkitab mengkafir-kafirkan sesama anak bangsa. Belum pernah. Belum pernah juga kulihat ada orang baca Alkitab membenci sesamanya. Tidak. Justru ketika orang baca Alkitab, banyak penjahat berubah. Salah satunya, teman-teman mungkin pernah mendengar kesaksian dari seorang pendeta yang namanya cukup kenamaan di Indonesia, pendeta Mel Atok. Itu adalah seorang penjahat sebelumnya. Ya, dia adalah penjahat, hidupnya begitu amburadul. Ya, tidak disukai di masyarakat. Tapi ketika baca Alkitab, hidupnya berubah. Banyak sekali lagi contoh-contoh lainnya, dan teman-teman bisa lihat ada salah satu pendeta, seorang penginjil hamba Tuhan yang sering kesaksian juga di Pak Yusuf Manubulu, itu yang tatoan itu seorang mantan penjahat juga. Tapi ketika baca Alkitab, orang ini hidupnya berubah. Oh, ada apa dengan baca Alkitab? Dan Anda tahu juga, orang baca Alkitab, ya, setelah baca Alkitab, orang itu tidak nafsuhan. Tidak ada nafsuhan. Ketika Anda mengatakan, oh di sana ada ayat-ayat porno, nggak ada tuh setelah baca Alkitab ngacengan, lalu kemudian cari istri baru, tambah-tambah istri, nggak ada, ya, nggak ada. Apalagi menikahi wanita-wanita muda, ya, nggak ada, tambah-tambah istri. Katakan istrinya ini sudah turun apa namanya itu, sudah turun mesin sekian kali, nggak ada menghina istrinya yang tua lalu cari istri muda, nggak ada itu, nggak ada. Justru orang baca Alkitab, hidupnya berubah. Ini kau ingat baik-baik ini, Ustadz Nababan, ya. Tidak ada orang baca kitab porno sesuai dengan katamu lalu kemudian nafsuhan, nggak ada. Saya jamin itu. Saya jamin. Ketika orang baca Alkitab, cara pandangnya berubah, worldview-nya berubah, ya, masa depannya berubah. Bukan cara pandang. Kalau cara pandang berubah, teman-teman, otomatis masa depannya juga berubah, ya. Masa depannya berubah. Semuanya menjadi berubah, teman-teman. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Ustadz Nababan ini jelas-jelas ini adalah sebuah penodaan, penistaan, yang mana ia menafsirkan kitab suci orang lain menurut cara pandangnya sebagai seorang muslim, mengatakan kitab kami adalah kitab porno,
Ya, kita coba dengar lebih lanjut. Sudah benar belum? Mau dikasih contoh nggak? Mau dikasih contoh? Coba dengar. Kira-kira ini ayat wahyu atau karangan manusia. Begini bunyinya. Judulnya Kenikmatan Cinta. Apa? Kenikmatan Cinta. Bunyinya begini. Simak baik. Tapi saya minta tolong yang mudah telinganya. Yang boleh kalian puas-puas saja. Bunyinya begini. Betapa cantik, betapa jeli-jeli engkau. Hai cinta di antara segala disenangi. Sesepuhmu sama pohon korma dan buah-buah daun kugus-kugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang kugus-kugusannya. Kiranya buah daunmu seperti kugus-kugus anggur dan napas hidungmu seperti buah apel. Kata-kata manis ikan anggur. Asik nggak? Isinya Ya, teman-teman bisa dengar ya, bagaimana ayat Kidung Agung itu dibacakan di ruang mereka ya, di ruang mungkin kemungkinan masjid ya. Kita lihat di belakang ini ada tulisan Arab ini di ruang mereka, tapi ini ada di YouTube ya, didengar oleh banyak orang ya. Maka kalau ada yang persoalkan kalau kita menanggapi hal-hal yang begini ya, ini kan sudah disebarkan di publik. Maka tanggapannya juga harus kita sebarkan lewat publik, lewat YouTube. Supaya orang yang telah mendengarkan hal ini bisa didengarkan klarifikasinya. Ya, dan jelas ini adalah sebuah penafsiran sepihak, teman-teman. Silahkan tanya orang Kristen, apakah ketika orang Kristen baca kitab Kidung Agung itu ada yang pikirannya ngeres? Tentu tidak. Karena kita tahu persis apa dan maksudnya apa di dalam kitab Kidung Agung. Itu adalah kitab puisi, narasinya berupa puisi, sajak ya. Dan tentu ada maksudnya di sana, dan ini yang akan dijelaskan oleh sahabat saya dalam video ini. Bicara buah-buahan. Termasuk buah dada. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bersama dengan saya, Alwin Rivigosal. Memang saya lihat kesibukan dari beberapa orang yang meninggalkan kekristenan mencari kesalahan dari Alkitab. Ya, tidak apalah. Mungkin ketika mereka mengorek Alkitab mungkin dikagumi oleh umat yang mereka ajar. Padahal apa yang mereka ajarkan termasuk Ustaz Nabawan ini sesuatu yang tidak benar. Dan karena dia tidak belajar Alkitab dengan benar. Tapi kita sebagai orang Kristen harus terus memberi jawab berkaitan dengan hal ini. Berkaitan dengan kebodohan yang mereka sampaikan. Bagian yang disebutkan oleh Ustaz Nabawan tadi, itu ada di dalam Kidung Agung, pasalnya yang ke-7 ayat 6 sampai ayat 9. Nah saudaraku, tahukah Anda bahwa konteks kitab Kidung Agung ini berkaitan dengan hubungan keluarga antara suami dan istri. Jadi di dalam ayat yang tadi dia sebutkan itu sebenarnya betapa cantik dan jelita. Itu berkaitan dengan seorang suami memuji istrinya. Bahkan juga di bagian selanjutnya berkaitan dengan yang dia katakan porno. Itu sebenarnya kan ada di dalam konteks hubungan antara suami dan istri. Jadi bukan mau mengajarkan sesuatu yang porno, bukan mau membicarakan sesuatu yang porno untuk mempengaruhi pikiran-pikiran orang, bukan itu maksudnya. Tetapi Kidung Agung itu berbicara tentang konteks antar hubungan suami dan istri. Jadi sebenarnya yang mikir porno ini siapa? Ayo, jangan-jangan Pak Ustadz yang mikirnya porno dan bilang Alkitab yang konteks antara suami dan istri dipikir itu porno. Jadi Pak Ustadz tolong belajar baik-baik tentang konteks Alkitab, barulah membahas tentang Alkitab supaya Anda tidak salah mengerti karena Anda. Ya, kira-kira itu penjelasannya teman-teman. Jadi jelas dalam hal ini Ustadz Nabawan telah melakukan penistaan. Itu poinnya dari video itu ya. Ketika ia menafsirkan konten materi dari kekristenan, lalu memberikan penafsiran sesuai dengan cara pandangnya sendiri sebagai seorang muslim, itu adalah penistaan, penodaan agama ya. Karena dalam hal ini ketika ia membaca kitab Kidung Agung, ia melihatnya sesuai dengan konsep frame berpikir sebagai seorang muslim. Ia berpikir bahwa kitab suci itu adalah kitab suci yang turun dari surga,
ya, dan tidak ada hubungannya dengan di dunia, tidak ada hubungannya dengan unsur-unsur manusiawi, tidak. Di dalam kekristenan, ya, kitab suci kita itu adalah tidak sama konsepnya di dalam Islam, di mana ada kitab yang datang dari surga, sudah ada kopiannya di surga, lalu kemudian diturunkan di bumi, ya, ditartil kepada Nabi Muhammad, lalu kemudian ditulis. Apa yang ditulis itu sudah tercatat di surga. Tidak. Orang Kristen itu tidak memahami bahwa firman Tuhan itu adalah kitab yang sudah ada di surga lalu diturunkan di bumi. Bukan begitu pemahamannya. Kitab suci orang Kristen itu melibatkan pengalaman manusia. Penulisan kitab suci di dalam kekristenan ini melibatkan pengalaman manusia. Tuhan menginspirasikan pesannya melalui pengalaman hidup dari orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan firman-Nya, yaitu para nabi, para rasul, melibatkan pengetahuan, kemampuan mereka, melibatkan pengalaman mereka bersama dengan Tuhan. Ini di sini saja udah beda. Kitab Kidung Agung dengan cara pandang sebagai seorang muslim bahwa seharusnya di dalamnya tidak ada kata-kata sebagaimana yang dilihat di dalam Kitab Kidung Agung. Ini jelas sebuah intervensi terhadap kitab suci orang lain, lalu memberikan penafsiran yang baru sesuai dengan cara pandangnya. Dan ini menjadi tantangan bagi saya untuk teman-teman muslim. Benarkah di dalam Al-Quran tidak ada kata-kata, ya, kata-kata yang vulgar sebagaimana kalau kita memakai cara pandang Ustadz Arifin Nababan ini? Apakah di sana benar-benar bersih, tidak ada kata-kata yang vulgar? Ya, setahu saya, ini yang saya dengar ya dari mereka yang native speaker, yaitu salah satunya Rob Christian, ada Christian Prince ya, ini orang-orang Arab yang mengerti bahasa Arab. Itu mereka mengatakan bahwa ternyata di dalam Al-Quran, ya, saya tidak ingat persis di mana ayatnya, dikatakan bahwa ini yang mereka katakan ya, silakan teman-teman cross check, bahwa ada kata farjaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala katanya meniupkan ruh itu ke farjaha. Dan kata farjaha ini ternyata ketika kita coba cek bahasa Indonesianya itu menunjuk kepada ya misfi, misfi atau vagina dari perempuan. Dan ini apakah dengan membaca itu lalu kemudian kita mengatakan ini adalah kitab porno? Ya, apakah hanya dengan mengatakan payudara, buah dada lalu ini porno? Lalu kemudian kata-kata itu nggak perlu dipakai, nggak perlu diungkapkan. Lalu bagaimana menceritakan tentang bagian tubuh manusia itu? Kalau semuanya dinilai porno. Ya. Nah, kalau saya memakai logika dari Ustadz tadi, saya baca bahasa Arab, misalnya saya menemukan di situ kata farja, wah, kemudian saya udah mulai teriak-teriak, wah, bagaimana mungkin ini ada di dalam kitab suci ini? Nah, maka teman-teman, ini cara berpikir yang salah. Ya, mari kita membaca konten materi agama satu agama, meletakkan pada porsinya. Jangan kita memakai penafsiran kita. Itu tidak boleh. Ya, di dalam berapologetika kita tidak boleh. Makanya teman-teman apologet Kristen yang tampil di Kanuru itu tidak membawa penafsiran mereka, tidak. Mereka hanya menampilkan ayatnya, menampilkan hadisnya, dan menampilkan tafsirnya, dan tidak mau menafsirkan, tidak. Ya, dan biarlah publik yang menilainya, dan itu ya harusnya teman-teman muslim juga lakukan. Oke, teman-teman, itu beritanya. Kita tentu berterima kasih sekali lagi, kita harus ucapkan selamat kepada Polri yang sudah memenuhi keinginan dari seluruh warga negara Indonesia yang cinta pluralisme, cinta keberagaman. Dan kita juga terus mendorong ya orang-orang seperti Yahya Waloni, salah satunya tadi saya sudah tunjukkan Ustadz Arifin Nababan, ada Ustadz Kainama, ya, ada Nandar, ada siapa Ustadz Suma. Ini orang-orang yang masih kerap kali ya menafsirkan kitab suci orang lain, bahkan memberikan komentar-komentar yang sangat keji. Salah satunya mengatakan bahwa Yesus itu menikah, itu dilakukan oleh si Nandar ya. Di dalam sebuah videonya ia mengatakan bahwa Yesus itu menikah hanya karena melihat sebuah catatan di dalam Alkitab, seorang perempuan ya yang dilayani oleh Tuhan Yesus, seorang perempuan pelacur datang mengurapi kepala Tuhan Yesus dengan minyak. Lalu kemudian Nandar memberikan penafsiran
bahwa ini adalah prosesi pernikahan Yesus dengan Maria Magdalena. Ini jelas juga adalah sebuah penistaan, ya. Ini jelas sebuah penistaan ketika ia memberikan penafsiran sesuai dengan cara pandang dia, mengabaikan tafsir dari kekristenan, mengabaikan tafsiran terkait dengan ayat itu. Seharusnya teman-teman muslim ketika membaca kitab suci, lihat tafsirnya. Jangan memberikan penafsiran sesuai dengan apa yang mereka pandang sebagai seorang non-Kristen. Ya. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah mendukung siaran ini sehingga siaran ini bisa tembus 1000 like dan juga tentu yang teman-teman sudah membagikannya. Terima kasih banyak. Terus dukung pelayanan Kanurut untuk di dunia apologetika ini kita mau meluruskan yang bengkok, kita mau ya menyampaikan kebenaran secara berintegritas, tidak boleh pakai cara tipu-tipu seperti yang dilakukan oleh si Goldian Simbolon, mencari nafkah di YouTube, menjual nama Simbolon, lalu kemudian menggantinya ketika ketahuan. Itu sangat tidak berintegritas. Bravo Polri, mari usut tuntas orang-orang seperti Yahya Waloni. Tuhan memberkati NKRI, kita akan terus jaya sebagai bangsa yang besar. Kita harus menghargai perbedaan yang ada, keberagaman yang ada. Itu adalah kurnia tersendiri, karunia dari Tuhan yang harus kita terima. Mari kita pupuk kebersamaan yang ada dengan mempertajam persamaan-persamaan yang ada, ya, bahwa kita adalah sesama anak bangsa, manusia, darah daging, ya. Tidak ada yang lebih, kita semua sama di bangsa dan negara ini. Ini yang kita harus pupuk. Segala perbedaan kita harus syukuri itu sebagai sesuatu yang memang secara hakikat memang sudah diberikan oleh Tuhan, memang adanya demikian dan kita harus menghargai dan mensyukurinya. Tuhan memberkati Polri, Tuhan memberkati Presiden kita, Tuhan memberkati bangsa dan negara ini. Mohon terus dukung dalam doa Pak Muhammad KC dan kuasa hukum kita yang sekarang ini berjuang untuk mendampingi Pak Muhammad KC dan memperjuangkan hak-hak lainnya yang perlu diperjuangkan di bangsa dan negara ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati. Sayonara, soli Deo gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Amin.